Jadi hari ini kita mau lanjutin ke satu daerah yang paling populer di Vietnam. Dan ini kita pakai bus sleeper, nyampainya tuh besok pagi. Kayak gini POV dari aku ke Cediana, my friend. Tuh. Dan kalau kalian mau rasain gimana bus sleeper tuh, seperti ini kurang lebih. Ada TV. Ini ada beberapa colokan sih, ini LCD. Oh ini tuh pincit pakai D pincit. Ini nggak bisa sleep light. Ini bel, nggak tahu apa. Bel mungkin bilang ke ininya, ini USB untuk ngecas. Hidup kok ini. Ah, itu hidup. Oh iya. Yeah. Ini belakangnya, my friend. Terus ini juga ada colokan sih. Apa? Aquila, apa Centaurus? Nama ininya ya. Aquila. Belakang Leo. Ini Aquila. bentuknya, my friend, warna biru. Mantap Mas Yandi, mantap. Wangi ya? Wangi. Dan kita dapat di seat 1C dan 1D. Iya, ini Paling depan gitu. Kita bisa bilang ke drivernya, Pak hati-hati Pak, gitu, kalau kita nggak bisa tidur. Hai, my friend, selamat siang. Kita baru bangun dari istirahat, my friend. Tadi pagi kan kita baru turun dari bus itu sekitar jam 3 subuh. Dan ya kita jalan kaki jam 5, jam 6 baru dapat penginapan. Habis itu untungnya langsung bisa check-in sih karena kamarnya dormitory gitu. Dan nggak ada orang juga di sini. Oh ya, mungkin aku mau kasih lihat sedikit kamar dormitory kita, my friend. Ya, kamar tuh sebenarnya kayak gini aja tuh ruangannya. Ya, sekitar ya 60 sampai 80 cm lah lebarnya. Ada banyak, ada sekitar 10 totalnya. Untuk view-nya sih kita lumayan. Kalian lihat di sana ribut-ribut kan? Itu ada sekolah, my friend. Suara bocil-bocil lagi teriak-teriak. Jadi my friend, kita lanjutin jalan-jalan sore di sekitaran kota Sapa. Ini di terminal busnya kita tadi turun. Nih, di situ terminal yang besar. Jadi my friend, aku sarankan kalau kalian ke Vietnam, jangan pernah skip yang namanya kopi. Entah itu kopi susu, kopi apapun, harus kalian coba. Enak Ali. Coconut coffee, black coffee, milk coffee, itu semua kalian wajib cobain kalau di Vietnam. Enak Ali, enak Ali. Nggak masuk akal memang kopinya. Ini tadi kita pagi udah ada lewat sini nih. Ini sih kayaknya dia pasar-pasar tradisional sih. Tulisnya Sapa Market. Dan rokok-rokok di sini besar-besar tau nggak? Iya, di sini rokoknya bukan rokok-rokok biasa nih. Rokoknya pakai bambu. Kayak rokok khas dari Vietnam. Nanti di lubangnya ini dimasukin tembakaunya baru dibakar. Mereka hisapnya dari atas ini. Dan my friend, ini kan naik marketnya. Kita lagi di tengah kota Sapa. Lihat tuh. Dia dikelilingin bukit-bukit gitu, keren banget sih. Kita bakalan keliling-keliling di sini dulu, besok baru lanjut lebih jauh. Sebenarnya kita tadi mau sewa motor, cuman karena lihat cuacanya kurang bagus dan udah sore juga kan, mendung-mendung, bagusnya besok aja kita pikir. Sambil sama cuci baju. Iya, sambil pindah penginapan habis itu. Ini dia di sekitar 1000-an ke atas sih tingginya, jadinya lumayan dingin. Ini paling udah sekitar 16 derajat sekarang, my friend. Oh, ini salah satu makanan yang khas di sini juga, my friend. Oh, jadi ini yang kuning hijau ini almond, yang ini dari cheese nut. Kalau yang ini tadi dari itu, nggak tahu itu apa. Itu boleh coba tuh Beb, di belakang itu. Oh iya. Nggak tahu kacang apa. Oh, how much? Dong. Rp10.000 satu, berarti sekitar ya 7,5 sampai 8.000 rupiah. Boleh tuh coba. Ini almond isi almond. dalamnya. Oh, dia kosongan gitu, dia dalamnya langsung. Luarnya agak keras ya, dalamnya tapi yang kayak bentuk-bentuk roti-roti yang ada kacang-kacang itu, mirip. Tapi kalau aku baca-baca di apa tok-tok atau di apa lihat-lihat
Enakan yang panas, ini udah dingin banget. Iya. Mungkin udah lama sih dia mangsanya. Ini cheese Cheese nut. nut. Wangi. Ini lebih mantap. Ya, banyak kan yang rekomendasi yang ini sih, yang bijinya hitam. Ini yang biji putih. Biji putih. Oke. Oh, lemak. Oh, dia sudah ambil satu lagi nggak? Kaget kali kami tiba-tiba taruh duit di makanan. Tapi ini boleh patut dicoba sih, my friend. Satunya 10.000 dong. Ya, Ini juga ada satu lagi warna ungu. ini kayak kue-kue orang tua lah. Untuk santai-santai sambil kopi enak nih. Sore-sore. Oh, ini kacang juga tapi nggak tahu kacang apa namanya. Taudo orang sini bilang. Jadi kalian mau tahu kan seberapa berat yang aku bawa ya. Tapi ini belum termasuk baju yang lagi kita jemur. Ya sebelum berangkat kita timbang dulu. Gila, wih. Sekitar 17 kilo. Nah, juga kita mau kasih lihat backpacknya si Cediana nih. Tahap apa isinya? 8 kilo juga. 8 kilo juga. Jadi lihat nih, setinggi ini ya. Untuk ukuran 17 kilo. Ya, kayak bopong anak lah. Kita bakalan berangkat lagi menuju ke destinasi berikutnya dengan ini, kalian lihat. Kita rental motor untuk hari ini. Uniknya, di sini helmnya bukan yang full face atau yang besar-besar gitu, my friend. Dan ini helm untuk emang wanita ya. Iya. Kenapa dibilang begitu? Bukan karena dia kecil atau gimana. Nah, belakangnya. Hebat inovasi orang Vietnam nih. Dia buat ininya tuh ada celah untuk cewek-cewek bisa ikat rambut. Jadi Tapi- rambut kita nggak terbang-terbang berantakan kusut Iya. gitu. Nggak- Anti badai. Enggak cuman cewek, aku apa jadinya nih? Emang aku betina. Aku juga rambut panjang pengen ikat. Tapi kalau laki-laki dia enggak ada itunya my friend nih. Belakangnya langsung ini. Tapi helmnya kayak topi. Iya lucu ya. Betul-betul kayak topi ha. Dalamnya pun nggak ada busanya. Jadi kita sengaja sewa motor karena mau pindah penginapan lumayan jauh. Jadi karena bawa banyak barang sekalian mau explore, ya udah sekalian sewa motor. Dan kita mulai di bensin yang penuh. Kilometernya 88.700. Let's go. Jadi kita udah nyampe di penginapan sebenarnya. Kocaknya adalah kita udah booking, ternyata dia bilang penuh. Daya nama. Yes. But my boss at me, he sent you. We don't have Don't have. So? Yeah. How? I don't have a available room, and my boss sent you. Oh, We have booking. So how? Yeah, but. Oh, dia bilang nggak ada kamar. You don't have any room? Yeah, and my boss sent you. Jadi my friend, kita baru nyampe di penginapan yang kedua, balik lagi ke kota, bolak-balik jadinya. Cuman nggak ada pilihan. Terus di sini juga masalah pula. Bilang nggak ada ini. Dibilangnya nggak ada check-in, padahal kita udah bayar pakai ini aplikasi.
Oke, my friend, akhirnya kelar masalahnya. Ternyata ya intinya kita bisa masuk ke penginapan yang udah kita booking dan seperti itu seharusnya. Uniknya, my friend, di sini ini kan karena cuacanya dingin di sini ya, sekitar ya 15 gitu, kalau malam bisa sampai 10. Dia sediain ini malahan penghangat kasur. Jadi katanya kalau dingin kita tinggal hidupin aja, nanti dia bisa hangat nih di sini. Segitu ya. Nanti malam kita coba ya, beneran hangat gak dia nih. Padahal kayak kelihatan kasur-kasur biasa aja, tapi ada heaternya, ada penghangatnya. Kamarnya wangi sih, kamarnya wangi dan bersih. Di tengah kota, paling cuma jarak sekitar sekiloan dari pusat kotanya. Bagus sekali. Dia tetap sediain kipas kalau kita kepanasan. Dan pasti tidak ada AC, my friend. Karena kita juga tidak butuh AC di sini, sangat dingin. Jadi, my friend, di sekitaran Sapa ini, tepatnya kalau kalian mau ke lokasi kayak sawah-sawah gitu, di sepanjang jalannya itu bakalan sewa-sewa baju adatnya Hmong. Semuanya rata-rata hampir sewa baju-baju yang serupa gitu, my friend. Kayak gini contohnya. Look kedua. Tapi kayaknya yang pertama sih lebih oke dia bilang ya. Ya, gimana menurut kalian, my friend? Tuh. Ini kayak ciri khas di sini warna merah soalnya. Iya. Udah ganti kostum, my friend, lihat tuh. Iya, kita balik ke jalan yang tidak bagus, tapi view-nya sangat bagus. Yuhu. Oh my god, kita sampai. Dan di sini free, my friend. Yes. Soalnya di Cat Village itu ya ampun, tourism banget. Emang terkadang kalian harus berbeda dengan orang lain, my friend, supaya kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Memang menjadi ya berbeda itu adalah salah satu keunikan tersendiri, my friend. Tuh, kalian bayangkan kalau foto-foto dengan tidak ada manusia kayak gini kan enak. So, my friend, gimana menurut kalian Cece? Apakah cocok dia menjadi etnis Hmong? Atau dia harus kita tinggalkan di sini, my friend nih? Ketik 1 untuk bilang yes. Ya, ketik 1 untuk biar si Cece tetap tinggal di Sapa. Ketik 2 supaya dia tetap ikut dengan aku, my friend. Come on. Tuh, my friend. Sampai sore kita di sini, my friend, dan memang cakep banget sih. Wow. So, yuk kita next destination. Let's go. My friend, jadi kita udah nyampe di pusat kotanya Sapa. Cuman kita di Sapa ini agak sulit, sangat sulit nyari makanan-makanan yang di luar mie ya. Rata-rata di sini kalau nggak jual mie, jual roti. Mie, roti. Aduh, sulit kali. Jadi untungnya kita ketemu nih salah satu makanan buffet yang lumayan murah, harganya 90.000. Dan ya, kita unlimited, mau makan daging segala macam bisa. Kalau dalam dongnya 148.000 dong. Ya. Dan lidah kita nih kali ini udah kangen kali dengan nasi, my friend. Cuman nggak nemu di sini. Adapun nasi di sini harganya bisa 30.000 satu centong gitu. Jadi, my friend, ini satu-satu buffet yang kita ketemu di sini di Sapa. Kalau biasanya all you can eat itu kita self service sendiri, tapi kalau kali ini kita di serve gini. Dianterin, dan kalau habis kita bisa repeat order gitu loh. Iya, Unlimited. panggil. Tapi ya oke lah daripada kita nggak bisa makan yang kita mau, my friend. Karena kita lihat mie sekarang terus terang mual, my friend. Kalian bayangkan ya, kita makanan utama kita tuh nasi, ketemu di sini lihatnya mie, dan kalian rasakan lah tiap hari, misalnya 3 hari berturut-turut kalian makan mie kayak mana rasanya. Tapi bukan mie kuning ya, my friend. Iya, bukan mie kuning. Bukan mie kuning, Mie kayak putih tapi kayak kue tiaw gitu. Nah, ya, rata-rata gitu. Ada sih mie kuning, cuman ya intinya mie, tepung intinya. Kalau Sanggup nggak awak. tepung, roti. Ya, roti pun tuh ada tepung, bayangkan. Oke. Jadi, my friend, di luar ekspektasi sih, ini kayak stick gitu. Banyak juga ternyata, dan kita bisa order lagi nanti kalau kita mau apa. Yes. Pun. Ih, kok senang aku rasanya, my friend, dapat air hangat gitu. Air hangat nggak tuh? Api hangat. Panas-panas, tambah kimchi, segar-segar. Langsung. Hap.
My friend, jadi kita udah selesai makan, puas dan kenyang kali sih my friend. Jadi kalau kalian lagi di Sapa, boleh cobain nih. Namanya Fin Buffet. Enak kali my friend. Dan nextnya kita bakalan lanjutin ke salah satu ikon yang ada di Sapa. Ini namanya Sapa Station my friend. Kalian bisa lihat di sini tuh ramai banget. Dan kayaknya kalian harus foto di sini karena ini bagus sih memang di sini. Kita mau coba lihat di dalamnya dan di sekelilingnya tuh pada berlampu-lampu. Hebatnya Sapa nih, keren. Di dalamnya emang station. Iya. Lantai satunya itu tempat beli tiket. Oh, Ada shopping mall juga. Lantai 2 shopping mall. Nomor 3 restoran. Iya. Berarti kalau kita mau kemana-mana lewat sini dong berarti ya. Ini yang kayak ini my friend. Dia bukan kereta-kereta sembarang kereta. Funicular Station. Kalau kalian mau naik gunung bisa lewat sini nih yang cara cepatnya. Jadi di Sapa ini ada satu gunung yang paling tinggi di Indochina. Namanya itu adalah Fansipan. Itu gunungnya sekitar 3.000-an meter dari permukaan laut, my friend. Dan itu jadi atap yang ada di Indochina. Cuman itu ada 2 cara kalau kalian mau ke sana. Satu ya hiking seperti biasa, sekitar totalnya 3 hari 2 malam. Naik turunnya itu ya, atau pakai funicular ini. Itu sekitar ya seharian bisa lah tuh naik turun untuk nikmatin. Cuman harganya sekitar 1 jutaan untuk PP-nya. Jadi tadi dari Sapa Station tuh aku mau cerita sedikit my friend. Dan kita keliling-keliling di luaran Sapa Station itu ada beberapa hal yang aku lihat yang lumayan seru dan lumayan sedih. Yang sedihnya tuh tadi karena aku lihat kan di depan-depan situ banyak juga anak-anak kecil. Yang aku lihat kayaknya di semua negara tuh kurang lebih sama ya. Selalu ada anak kecil yang dieksploitasi itu kayak dipekerjakan secara ya mungkin paksa lah hitungannya itu. Jadi kayak kita lihat adik-adik itu harus berjoget-joget demi orang kasih uang gitu. Sama dan mamanya cuma lihat-lihat aja di belakang, suruh Terus anaknya- diteriakin, suruh joget. Iya, suruh anaknya joget segala macem. Aduh, kesal kali sih liatnya. Dan yang aku lihat paras-paras orang tuanya itu bahkan masih muda kali, mungkin ya Umur 18, 19. nikah muda mungkin atau apa, tapi anaknya disuruh kerja. Kadang kayak mana ya? Sebagai orang tua tuh harusnya mikir lah, kalau misalnya masih miskin dan bodoh, janganlah punya anak dulu gitu. Kasihan di anaknya jadinya, maksudnya yang nggak tahu apa-apa harus nanggung. Harusnya masa kecilnya itu bahagia main-main kan, malah disuruh kerja. Dengan yang kedinginan seperti itu gitu, maksudnya Kita aja menggigil gitu, apalagi mereka pakai pakaiannya yang pendek, Ya. juga joget. ya mungkin nggak tahu lah ya, mungkin orang Udah tuh kebiasa atau gitu. apa. Tapi kalian bisa lihat nih cuaca tadi di situ tuh sekitar 15 derajat kalau nggak salah. Dan tadi aku juga ada lihat satu anak cewek, dia udah ngantuk, matanya tuh udah Iya, sayu banget, tapi kasihan. udah tetap aja joget karena mungkin udah terbiasa gitu kan, gini ya sambil merem sambil gitu. Antara Hai. terbiasa atau disuruh orang tuanya sampai mungkin bahkan dipukul atau apa, kita nggak tahu ya. Intinya seperti itu yang kita lihat tadi, anak-anaknya tuh harus dipaksa untuk mencari uang di hari-hari kayak gini. Iya. Di samping itu juga ada anak-anak muda yang lagi nari, mungkin itu nari-nari ini ya, nari-nari kayak tradisionalnya Vietnam kali ya. Mereka ada pegang kayu, yang ceweknya pakai payung-payung gitu. Iya. Itu keren sih kan itu. Dan patut diapresiasi kayak kita kasih donasi segala macam. Dan terus my friend, untuk kota Sapa ini sendiri, maksudnya untuk daerah Sapa ini, aku lihatnya tuh kotanya kayak wah megah lah, lebih Iya. ke buat kita tuh lihat, waduh keren banget ya Hidup kotanya. gitu. Hidup gitu karena Lampu-lampunya tuh banyak banget mereka pasang di Iya. setiap sudut, mungkin karena kabut ya. Jadi kalau ditaruh lampu banyak nampak gitu. terang ya. Nah, kalau enggak ya kayak kota mati. Kalau kayak lampunya minim, takutnya kabut yang turun nutupin kota jadi nggak kelihatan. Makanya Iya. mungkin ya itulah kenapa kota itu jadi Terang terang banget. kembali. Satu toko tuh bisa kayak ada berapa puluh lampu yang menghiasi gitu. Dan itu keren Dalam sekali. setiap sudut tuh ada lampunya. Iya, sejauh ini Sapa tuh oke sih, makanya rekomendasi kalau kalian mau datang untuk 1-2 hari sih rasaku oke ya. Itu seperti janji kami tadi, makanya kami bakalan cobain. Katanya kasur ini bisa dibuat hangat. Jadi yang ini artinya kita artiin pemanas A nih, pemanas B ini untuk tingkatan tingginya, sedang kecil, sedang, tinggi gitu. Apa terlihat sih? Belum sih. Kenapa dia bisa panas tuh karena kayak gini, my friend ini. Ini yang buat menghantarkan panasnya. Siapa tahu kalian pengen beli ini. Aduh, bahasanya lagi nggak ngerti aku, my friend. Itulah pokoknya, my friend. Nih, yang buat hangat, menghantarkan ke semuanya ini. Ternyata beneran hangat sih.
Kayak sauna. Iya enak sih. Kayak handphone dicas pas lagi panas-panas di bawah handphone tuh, kalian pegang lah kayak gitu rasanya. Jadi begitu my friend cerita kita untuk di Sapa kali ini. Ikutin terus ya, kita bakalan explore lebih lanjut lagi di sekitar negara Vietnam. Dan supaya kalian nggak ketinggalan update kita, bisa ikutin di media sosial. Silakan my friend, juga subscribe untuk cerita lebih lanjut. Silakan komen kalau kalian ada mau tanya sesuatu atau mau rekomendasi apapun, silakan.